Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apa kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, begitupun dengan kita sebagai manusia harus mengenal yang namanya penciptanya, yakni tentu saja Allah SWT yang menciptakan kita semua. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas yang namanya sifat-sifat Allah SWT. Tapi kan ada 3 pembagian. Ada sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz. Hari ini kita akan belajar yang namanya sifat wajib saja. Nah, apa tuh sifat wajib itu? Sifat wajib yaitu sifat yang harus ada pada zat Allah Subhanahu wa taala sebagai kesempurnaan baginya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat ini. Tidak ada sesuatu lain yang memiliki sifat hal ini. Ada berapa banyak toh Bu? Tentu saja kalian tahu ya, ada 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Nah, biasanya seringkali kalian dengar di pujian mulai dari Allah wujud kidam baqo li akhirih ya. Pasti kalian sudah mengerti, sudah hafal dengan pujian tersebut, tidak asing. Nah, jadi dari 20 sifat yang sering kalian dengar tersebut itu dibagi menjadi 4 hal. Sifat wajib Allah ini dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Nah, sifat nafsiyah yaitu sifat yang harus ada pada zat Allah Subhanahu wa taala sebagai kesempurnaan baginya. Jadi sifat nafsiyah ini maksudnya sifat Allah itu ya ada di dalam diri Allah saja, tidak bisa diserupakan oleh sesuatu hal yang lain. Ada satu saja sifat Allah dalam lingkup nafsiyah, yaitu sifat wujud yang artinya ada. Terus yang kedua adalah sifat salbiyah. Maksudnya adalah sifat yang membersihkan sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sifat salbiyah itu sifat yang menghilangkan sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Ia menafikan sifat-sifat lawannya yang hanya sesuai sepenuhnya dengan makhluk dan mustahil adanya pada zat Allah, yaitu sifat baru, binasa, bergantung kepada yang lain dan lain sebagainya. Nah, ada 5 yang termasuk dalam sifat salbiyah, yang mulai dari sifat kidam yang artinya dahulu, baqo artinya kekal. Terus yang ketiga mukhalafatul hawadisi, berbeda dari semua makhluknya. Terus qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, dan wahdaniya artinya esa. Yang ketiga adalah sifat ma'ani. Maksudnya apa? Sifat ma'ani yaitu sifat-sifat abstrak yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat ma'ani ini menambah makna kesempurnaan dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Jikapun terdapat sifat-sifat tersebut pada manusia, maka persamaannya hanya pada lahir atau lafalnya saja, sedangkan pada hakikatnya itu tidak. Lalu contohnya Allah memiliki sifat ilmu, mengetahui. Nah, pengetahuan yang dimiliki Allah ini secara mutlak. Jadi sifat ilmu ini secara mutlak. Sedangkan pada manusia, orang yang berilmu, orang yang mengetahui sesuatu, manusia itu berarti manusia itu mempunyai sifat ilmu yang sekedarnya saja atau relatif, seperti itu. Terus sifat ma'ani ini ada 7 yang termasuk dalam sifat ma'ani, yaitu yang pertama kudrat, berkehendak, kudrat berkuasa, terus iradat berkehendak, ilmu mengetahui, hayat hidup, sama mendengar, basor melihat, dan yang terakhir adalah kalam atau berfirman. Terus yang keempat adalah sifat maknawiyah, yaitu kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat maknawiyah tidak bisa berdiri sendiri, sebab sifat ma'ani tentu telah didefinisikan sebagai sifat yang ada pada sesuatu yang disifati yang otomatis menetapkan suatu hukum padanya. Maka sifat maknawiyah merupakan hukum tersebut. Sifat maknawiyah merupakan kondisi yang selalu menetapi sifat ma'ani. Nah, karena sifat ma'ani ada 7 hal, sifat maknawiyah juga seperti itu, ada 7. Jadi saling berhubungan antara sifat ma'ani dan maknawiyah, karena hal tersebut itu tidak bisa lepas ya. Dimana maknawiyah ini itu
sifat maknawiyah itu suatu hukum yang ada pada sifat ma'ani. Ada 7 apa saja, Bu? Yang pertama adalah sifat qadiron, yang artinya maha kuasa. Nah, maha berkuasa. Kan tadi yang di sifat ma'ani kan juga ada kudrot. Nah, sedangkan di sifat maknawiyah itu ada qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan yang terakhir adalah mutakaliman. Jadi begini tuh anak-anak mengenai sifat wajib Allah, ada 4 ya intinya. Ada sifat nafsiyah, sifat ma'ani, terus sifat maknawiyah, dan sifat salbiyah. Dari keempat semoga kalian bisa memahaminya dan semoga bertambah ilmunya, dan terutama ya yang paling penting hikmah yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, kita sama-sama yakin bahwasanya Allah itu ada, Allah itu zat yang maha sempurna dan wajib kita imani, itu saja. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.